Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 36, Saweran. Tidak terhingga kebahagiaan Arga saat ia berhasil membawa anak dan istrinya kembali ke apartemen. Gali dan Dara awalnya ingin menetap di kediaman Baskoro, tetapi Arga berkeinginan untuk sementara waktu menikmati momen berdua dengan sang istri. "Sayang," panggil Arga. "Yes, Mas," ucap Anjani sambil membawa segelas kopi menuju ruang kerja suaminya. "Besok, kita akan memiliki asisten rumah tangga yang akan membantu di sini. Dia akan mengurus rumah. Mengingat kamu akan sibuk dengan pembukaan cabang di Bandung," kata Arga. "Padahal aku masih bisa mengelola pekerjaan rumah. Aku terbiasa melakukannya sendiri," sela Anjani. "Aku mengerti. Tapi aku tidak ingin kamu terlalu lelah di siang hari. Aku khawatir akan membuatmu lelah setiap malam," ujar Arga. "Kenapa kamu selalu bercanda yang mesum begini, Mas?" "Aku merindukan Arga yang tenang dan cuek," Anjani menggertak. "Hehe, apa yang salah? Setiap malam kamu mengurusku dan Dharma. Memasak makan malam, bermain dengan Dharma, membuatkan kopi. Semuanya membutuhkan tenaga ekstra, bukan?" ucap Arga. "Apalagi sekarang tugas kita bertambah," sambung Arga serius. "Tugas apa?" tanya Anjani. "Membuat adik untuk Dharma. Kamu bilang ingin rumah kita riuh oleh tawa anak-anak kita," goda Arga. "Ah, menyebalkan. Akhirnya, selalu berakhir pada topik itu. Baiklah. Lanjutkan mencari uang banyak agar kita bisa jalan-jalan dan membeli cilok," ujar Anjani. "Cilok? Berapa harga sepotong cilok?" tanya heran Arga. "Satunya 500. Ada apa, Mas? Jadi, berapa banyak yang ingin kamu beli?" tanya Arga. "Kalau aku dan Mas, 10 sudah cukup. Siapa tahu kamu tidak suka," ujar Anjani. Arga mengangguk sambil terlihat memikirkan sesuatu. Ia mengambil ponselnya dari meja dan beberapa saat kemudian, ia berbicara lagi kepada istrinya. "Sayang, aku sudah transfer. Cek aplikasi perbankanmu," ucap Arga. "Apa maksud transfer? Untuk apa ini?" tanya Anjani terheran. "Kamu ingin cilok, kan? Satunya 500. Aku sudah mentransfer untuk 10 porsi," ujar Arga. Anjani mengernyitkan dahi. Tidak sepenuhnya mengerti penjelasan suaminya yang jujur saja terdengar aneh. Apa hubungannya antara transfer dan cilok? Anjani membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan memang ada notifikasi tentang dana masuk ke rekeningnya. Angka 5 adalah digit pertama, tetapi dia bingung dengan jumlah 0 yang menyertainya. "Oh Tuhan, Mas, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu tidak salah mengirim uang sebanyak ini, kan, Mas? Apa yang harus aku lakukan dengan uang sebanyak ini?" tanya Anjani dengan mimik wajah yang terkaget. "Sayang, dengarkan dulu. Tadi kamu sendiri yang mendorongku untuk bekerja keras demi membeli cilok, yang harganya 500. Benar, kan? Kita ingin beli 10 porsi," jelas Arga. "Mas, kamu tahu apa itu cilok, kan?" Anjani, dengan sedikit kekesalan pada suaminya, mendekat dan duduk di pangkuannya. "Merek mobil, jenis batu permata, atau perhiasan. Aku tidak terlalu paham soal barang-barang perempuan," ucap Arga. "Cilok itu adalah makanan kaki 5, Mas. Satunya 500. Kalau tidak, mungkin 1000. Jadi kalau beli 10, harganya hanya 5.000 rupiah. Mengapa kamu mengirim begitu banyak uang?" ucap Anjani. Arga tertawa, sambil menggaruk leher yang sebenarnya tidak gatal. Tadi, ia berpikir bahwa Anjani ingin membeli barang mewah yang biasanya diminati wanita, seperti perhiasan, tas, atau bahkan mobil. Ia lupa bahwa istrinya adalah sosok yang sangat sederhana. "Baiklah, anggap saja uang itu sebagai saweran malam ini," ucap Arga. "Saweran? Kamu tidak aneh-aneh, kan, Mas?" Anjani mengira Arga ingin menyewa penyanyi organ tunggal seperti yang sering ia lihat di acara pesta. "Sawerannya besar.
Aku ingin yang maksimal, yang membuatku terhuyung-huyung semalaman. Goda Arga. Baf. Anjani memukul lengan suaminya. Aduh, kenapa main kasar? Sayang. Oh, kamu ingin main di sini? Ya, kalau begitu. Baiklah, aku siap melayani jika kamu ingin sedikit main kasar. Sesekali. Mungkin akan seru juga. Arga mulai melancarkan serangannya. Ia mulai mencium bibir istrinya dengan penuh gairah, sambil tangan-tangannya merayap ke pakaian Anjani. Perlahan, ia membawa tubuh istrinya ke sofa bed yang terletak di dekat meja kerjanya. Emfer, Mas, kamu mau ngapain? Bukannya tadi kamu ingin menyewa penyanyi? Ucap Anjani sambil melepaskan bibirnya dari bibir Arga. Sudah kupenuhi permintaanmu. Sekarang tugasmu adalah menjadi penyanyi untukku, sayang. Mari kita goyang sepanjang malam, kata Arga, sambil menarik tubuh Anjani yang sudah sepenuhnya polos ke atas tubuhnya. Dasar mesum, umpat Anjani. Dan malam itu, Arga benar-benar tak berdaya di tangan istrinya. Anjani, yang mengendalikan gerakan tubuhnya di atas suami, tampak menikmati setiap sentuhan dan gerakan dengan penuh gairah. Ia dengan sengaja menciptakan gerakan lambat namun dalam. Kadang-kadang ia berhenti sejenak, lalu meneruskan dengan gerakan perlahan yang memutar. Argegehah, sayang, lebih cepat. Arga sudah tak sabar lagi untuk mencapai puncak. Gerakan tubuh Anjani di atasnya telah membuatnya tak terkendali. Cepat atau sampai pagi? Tadi kamu bilang sampai pagi. Mana yang benar? Goda Anjani. Sengaja menghentikan gerakannya. Ia mengarahkan tangan suaminya yang kekar ke bagian atasnya yang tampak begitu sempurna. Sayang, Arga, yang sudah tak tahan, akhirnya mengambil alih kendali. Tubuh istrinya kini berada di bawahnya. Dengan hasrat yang liar, mereka saling memuaskan diri hingga mencapai puncak kenikmatan yang tak terlupakan. Di saat itu, dalam pelukan erat, mereka saling mengutarakan kata-kata cinta. Namun, Arga berhenti karena melihat putranya bangun melalui kamera pemantau. Sayang, biarkan aku yang menggendong Dharma. Biasanya, di malam begini, dia ingin minum susu. Kamu bisa membersihkan dirimu terlebih dahulu untuk tidurnya yang nyenyak, ucap Anjani. Keesokan paginya, Arga bermain dengan Dharma di ruang tengah sambil menunggu Anjani yang sedang menyiapkan sarapan. Mas, sebaiknya kamu sarapan dulu. Sudah siang, biarkan Dharma bermain dengan Mama, sehingga Papa bisa makan, kata Anjani, berusaha meraih Dharma dari tangan Arga. Tetapi suaminya menepisnya dengan lembut. Kamu saja yang makan dulu. Aku akan membawakan Dharma mandi dulu. Dia sudah tercium sangat keringat. Meskipun sudah berkeringat, Arga sengaja menciumi ketiak anaknya hingga membuat bayi gemuk itu tertawa. Arga mendorong istrinya untuk makan terlebih dahulu. Mengingat jika tidak, Anjani akan pergi ke toko dengan perut kosong. Arga telah menyewa seorang sopir untuk mengantarkan Anjani kemanapun ia pergi. Mengingat kesibukannya yang tidak memungkinkannya selalu menemaninya. Apakah Mas bisa memandikan Dharma? Tanya Arga. Mengapa tidak? Mandi saja. Apa susahnya? Ayo, main air dengan Papa, sahut Arga sambil menggendong Dharma. Tapi Mas, nanti bajunya basah. Loh, sudah rapi begitu, kata Anjani, merujuk pada setelan kerja Arga. Sudahlah, kamu saja makan dulu. Arga menggendong Dharma ke lantai atas, mengarah ke kamar mandi di kamar tidur mereka. Anjani cepat-cepat menikmati sarapannya. Meskipun Arga sudah sering merawat Dharma, dia masih ragu apakah laki-laki itu bisa memandikan anaknya. Setelah menyelesaikan sarapan suaminya dan menyiapkan makanan untuknya, Anjani akhirnya menyusul ke atas. 20 menit telah berlalu sejak dia selesai makan. Seharusnya mereka selesai mandi. Namun, Anjani masih mendengar tawa dari dalam kamar mandi. Namun, kejutan terbesarnya adalah melihat pakaian Arga berserakan di bawah bak mandi. Suaminya justru bersama putranya di dalam bak mandi. Ya Allah, Mas, pekiknya kesal. Ada apa? Sayang, mau ikut bermain dengan kami? Kami sedang berburu bebek, goda Arga, sambil bermain-main dengan mainan bebek kecil kuning yang biasa dipakai oleh Dharma saat mandi. Sudah siang, Mas, dan kamu belum makan, malah ikut mandi lagi. Dan apa yang terjadi dengan jam tanganmu? Kenapa direndam di air?
Anjani dengan cepat mengambil jam tangan Rolex yang dipegang oleh putranya, yang tentu saja berakhir dengan tangis histeris dari sang anak. Sayang, biarkan saja, ucap Arga. Jam ini mahal, Mas. Bisa rusak nantinya, ujar Anjani sambil menggendong Dharma keluar dari bak mandi. Jam itu tahan air, sayang, dan selain itu masih banyak di laci, kata Arga. Kisha, Anjani berdecak kesal. Dia tidak suka jika Arga terlalu memanjakan putra mereka. Dharma merengek pada papanya. Tangannya terulur seakan meminta agar sang papa membawanya kembali bermain air. Kamu mandi terlalu lama. Kamu bisa masuk angin. Mas juga, kenapa ikut-ikutan terjun begitu? Omel Anjani sambil mengelap tubuh gembul putra mereka. Kenapa malah menyalahkan Mas? Tadi Dede yang membuat papa basah. Ya udah, papa ikut mandi saja. Sayang, setelah ini, mari kita mandi bersama, goda Arga. Cubit nih, ancam Anjani melihat Arga yang berdiri di belakangnya. Ia tahu jika dilepaskan, Arga pasti akan melakukan hal-hal di luar batas. Mungkin suaminya yang mesum akan membuatnya basah lagi di pagi hari. Akhirnya mereka berada di ruang makan. Setelah melalui drama panjang mandi yang membuat Anjani terus mengomel, Arga memangku putranya. Sementara Anjani memberi makan Dharma untuk sarapan. Arga mengambil ponselnya yang tergeletak di meja ketika ada panggilan masuk. Siapa itu? Mas, di pagi hari begini, tanya Anjani. Papa yang menelepon. Dharma, kamu bermain dengan mama dulu ya. Papa angkat telepon sebentar, kata Arga sambil memberikan bayi gemuk itu kepada istrinya. Ya, Pap, apakah kamu sudah pergi ke kantor? Terdengar suara di balik telepon. Belum, Pap, tadi Dharma tidak mau ditinggal. Ada apa? Di pagi hari begini, Pap, tanya Arga. Papa ingin berbicara sebentar denganmu, dan bawa Dharma bersamamu. Mama merindukannya, katanya, ucap Gali. Baiklah, Pap, nanti Arga akan datang ke rumah, kata Arga. Setelah menutup teleponnya, Arga kembali mendekati istrinya dan anaknya. Apa yang terjadi, sayang? Tanya Anjani. Papa ingin berbicara dengan Mas, dan kita akan membawa Dharma ke sana. Mama sangat merindukannya, ucap Arga. Setelah selesai sarapan, mereka segera menuju kediaman Baskoro. Betapa bahagianya pasangan tua itu ketika melihat cucu mereka, Gali, dan terutama Dara. Begitu antusias mencium pipi Dharma hingga membuat bayi itu merengek. Dharma tampak enggan untuk digendong oleh kakek dan neneknya. Dharma, kenapa selalu mendekati papa? Oma juga sayang. Loh, kata Dara sambil berusaha meraih Dharma dari tangan putranya. Mah, jangan dipaksa kalau dia tidak mau. Nanti dia malah menangis, ujar Arga sambil membawa putranya mengikuti langkah kakeknya menuju ruang kerja. Mas, berikan padaku. Anjani, yang tahu suaminya ingin bicara dengan orang tuanya, segera mengambil Dharma. Biarkan Dharma bersama Mamah jika kamu ingin pergi ke toko, ucap Dara. Iya, Mam, sahut Anjani. Apa dia sudah berubah? Tanya Dara. Maksud Mama suami Anjani, ucap Anjani. Siapa lagi kalau bukan dia? Apakah dia melukai kalian lagi? Ucap Dara. Putra Mama sangat mencintai kami. Arga melakukan segala yang ia bisa untuk membuat kami bahagia. Terima kasih telah memberikan putra Mama kepada Anjani, ujar Anjani. Kami pun berterima kasih. Kamu telah bersikap kuat dan bertahan di sisinya, kata Dara sambil tersenyum.